balik lagi di Saya Nonton, dan kita baru aja nonton film berjudul Pemukiman Setan. Satu kata. Kecewa. Anjir. Mending. Mending apa tuh? Mending kenapa tuh? Mending karena ada Mbaknya cantik. si sosok dukun. Iya sih. Ya mbaknya juga lumayan sih dia. Kenapa sosok dukun itu penting? Kayak dia tuh ngerubah mood film ini jadi kayak nggak better nih. Aku punya hope ya. Tapi endingnya kok terlalu dibuat-buat kayak gimana ya kak? Jadinya kurang realistis juga, dramatik banget kayak. Why tidak se epic film sebelumnya ya, Bapak Charles ini ya, si Kodrat ini. Ya walaupun tonnya sama ya, kita kayak melihat superhero di film horor ya sama sih kayaknya, idenya sama yang diangkat. Mungkin bisa jadi satu kesatuan sama film yang dulu, tapi sayang sekali sih. Dan ini sih, opening scene-nya kayak aku ngerasa kok tidak enak ya opening scene-nya. Opening scene ke tengah kayak ya mirip banget sama Downbridge sih, kayak mau menjarah sebuah rumah tapi endingnya something, tapi ini kayak pengenalan scene-nya udah kurang sih menurutku. Sayang sekali di penceritaannya, tidak sekuat film sebelumnya. Kenapa tadi kecewa? Kecewa tuh karena misalnya aku sendiri sih, karena orang-orang bilang wah ini sutradaranya sama, wah ini ada kemungkinan satu universe sama Kodrat, yang dimana Kodrat itu sebagus itu dan 3 besar film horor Indonesia buat aku gitu. Jadinya kan ekspektasiku tuh tinggi banget ya. Terus lihat scene pertama, openingnya menurut aku tuh keren sih. Ini iya, lebih goreng, opening banget tuh keren banget sih. Ya, itu kita punya hope ya. Iya, dan itu menambah ekspektasiku yang aku rasa kayak wah keren nih. Terus masuk ke cerita, wah premisnya unik nih, seru nih. Secara garis besar premis aku suka, tapi aku nggak suka sama eksekusinya. Aku kurang suka sama actingnya, aku nggak suka banget sama pemilihan dialognya, nggak suka banget sama latar belakangnya orang Jawa, terkhususnya Malang, tapi nggak ada Malang-Malangnya sama sekali. Maksudnya Malang bukan cuma tentang meso dan apapun itu, dan dengan Jawa nanggung itu kayak enggak banget. Jadi aku udah mulai yang iya kok beda banget ya sama Kodrat dari segi aktor ya, maksudnya gimana ya, kurang greget, dan sebab akibat di cerita ini tuh terlalu maksa gitu loh, banyak hal yang terlalu maksa gitu loh, tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu, terus tiba-tiba ini nyambungnya itu, kayak harusnya ada proses terlalu untuk, tersetting deh. iya harusnya ada proses untuk tokoh utama untuk lebih memikir, kayak kita penonton juga diajak bertanya-tanya, ditambah semiotiknya dulu, ini enggak ada sesuatu tuh langsung kayak gini loh, jadi kayak kurang seru meskipun ngagetin banget buat aku, gore banget buat aku, gore banget, cuman ya kurang, kayak ini bisa jadi lebih keren, lebih oke, karena premisnya sendiri tuh oke, terus si tokoh utama ceweknya juga oke menurut aku, dia charming, dia dengan karakternya yang kuat, kayak dia superhero tadi, ada heroiknya, cuman ini bisa lebih baik lagi coy. Kayak semua film gitu dong. Agak mana kayak ini aku suka banget loh sama premisnya tuh, kayak walang kayak nggak ada ya di Indonesia belum kayak gini ya, setahu aku ya. Ya mirip Downbridge. Iya mirip Downbridge, maksudnya yang di Indonesia kan kayak beda nih, bedanya kan orang kesasar, orang main di hutan, nah ini namu gitu. Tapi mirip Downbridge. Iya bener sih Downbridge. Iya, ada tapi ada sebenarnya. Se-Indonesia, maksudnya aku head to headnya sama cerita di Indonesia, horor Indonesia, tapi itu masih fresh, beda gitu. Tapi nanggung kayak gregetan loh. Aku nontonnya tuh kayak aku sempet merasa ini masih lama kah? cuman setelah ada si sosok dukunnya kayak wah ini better sih, kayak aku ngerasa feel-nya di situ. Dukun laki nih. Hah? Dukunnya laki. Ya, terus tiba-tiba jatuh lagi pas di ending kayak terlalu dibuat. Ya, tapi gitu sih. Si dukun pun tidak sebau ketika dia di film lain. Menurutku dia pun nanggung. Bagus sih menurutku.
masih bagus ya. Aku masih kayak Masih kocak, kurang ya. masih Ya stimulan. kocak. Tapi aku tuh tadi bahas-bahas dramatis itu too much sih loh. Iya. Bukannya ngerasa Terlalu- iba, bukannya ngerasa iya, simpati, jadi empati, kayak malah kayak aneh, kayak wah ini ah dibuat sekali. apa sih, kayak film ini kurang tulus sih. Iya, Gitu aku ya. rasanya itu sih kayak, Terlalu setting, terlalu kepura-puraannya tuh terlalu tampak. kayak belum siap sih naskahnya buat dieksekusi gitu. Kayak ya terlalu disetting dulu. Walaupun dari sisi visualnya masih banget. sesuai dengan Ekspektasi nggak sih? sesuai dengan Charles Ghazali yang Oke. sebelum-sebelumnya yang ya bagus memang. Bagus. Di setting dengan bagus, rumahnya juga di setting dengan bagus sehingga visualnya mendukung. Ya gimana ya? Aku actingnya emang agak aneh ya. Kayak Aneh. bahasa Sorry to say. bahasa Jawanya ini kayak cuman jadi bumbu doang, jadi kayak Dan itu cuma dikit ganggu banget. dan aneh. Gitu. Ganggu dan aneh, makanya tidak perlu dipaksakan. Aku pun mencari alasan kenapa ya harus orang rantau. Kalau orang rantau pun ya udah nggak usah disebutin daerahnya, nggak usah dipaksakan medok-medok orang Malang gitu, kayak Dan kurang. tapi bagus di bahasa ini, bahasa Jawa yang halus banget itu bagus banget untuk Tapi waktu itu. nyampur. Ya gimana ya, feel-nya jadi aneh juga sih. Ada yang aneh banget yang sampai kamu bujat. Koin ngapo kon? Apa nih? Koin? Ya. Koin yang di kon? Ya, ada bahasa yang aneh kok masih dimasukkan. Mungkin tidak mengajak ini ya, kayak ahli bahasa buat Iya. terjun juga. Kalaupun ya. ngajak Jadinya mungkin- kerasa banget sih. Mungkin miss kali ya, dia nge-miss sih. Tapi ya Iya, banyak jadi. miss-nya jadinya malah. Acting, visualnya sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus. Musik tidak ada yang menang, tapi yang menurutku pas aja sih buat mengangkat cerita, ya pas aja sih. Enggak Tapi kurang meningkatkan apa tuh. gairah untuk kembali pay attention pada filmnya gitu. Iya. Ketika maksudnya gimana ya, visualnya bagus, tapi apa yang ditampilin tuh adegannya tuh bagiku tuh kurang feel. Terus dengan audio yang menurutku agak kurang tuh jadi kayak padahal ini filmnya 1,5 jam aja, Tapi kerasa tapi lama. terasa lama. Not in a Kayak good capek. way. Iya. Sorry tuh saya. Tapi kodrat bagus banget. Settingnya sebenarnya bagus. Bagus. Settingnya benar-benar di setting di apartemen tuh kerasa banget itu Rumah susun. dibuat ya rumah susun. Dan dapat rumah yang bagus juga, Betul. pas. Buat sudutnya pas. Itu sih, Tapi settingnya bagus sih. balik lagi di cerita dikit, filmnya kayak banyak banget plotnya yang kayak sebanyak itu, yang kayak banyak tuh aku ngerasa sebanyak itu kayak gitu ya. Banyak hal yang nggak beralasan, kayak dipaksa aja Dipaksa ada. dipaksa menjelaskan, dipaksa ini kayak aja lah, mikir dulu kita nih. Pinter banget nih pemainnya, tokohnya tuh langsung menyadari, oh ini adalah ini. Ya, terlalu tekstual gitu. Iya. And Editing? Editing? editingnya oke ya, visualnya oke, editingnya oke. Ya, editingnya pas, ada Editingnya efek-efek yang bagus sih. keren. Efek-efek Gara-gara. horornya tuh juga menjijikan. Ya. Tapi bagus, bagus. CG-nya juga bagus. Bagus. Ya tapi bukan film yang kita nanti sebenarnya. Betul. Sayang sekali. Film yang cukup disayangkan mengingat track recordnya siapa? Rayo. Koji, Saya dong. Charles. Charles sangat bagus. Ya itu cast cowoknya emang dibawa dari film ini sih, film Iya, film apa ya Kak? Aku ini. film Didi Kempot itu loh. Ya kan sama sutradaranya. Film jadi keempat. Iya, Sobat Ambyar. Pantas aku Tapi- familiar. Kayak di sini kayak tidak ada impact gitu. Sayangnya. Sayangnya. Mbak-mbaknya juga ya bagus di ini doang sih, kayak look-nya doang, tapi kayak kurang membawa cerita juga sih. Si tokoh kuat utama? membawa- Iya. si Aku Mbak. masih ya oke lah Masih dia. oke lah. Dia the best. Maksudku dia Aku support dukunnya sih. oh Atau orang yang ke Goro itu. 2 kali.
Lucu sih. Lucu ya. Beberapa ini sebenarnya lucu, cuman ya Iya, sayangnya tapi keseluruhan- perubahan moodnya terlalu drastis yang Ya, ya. kaget. Yaudah gitu aja, daripada kita semakin ngalor ngidul. Iya, iya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di sana musuhnya.